Selamat siang Mas Adi dengan Maidop. Selamat siang, Maidov. Oke. Mas Adi, jadi ini maknanya apa? Apakah ada kompetisi antara Ganjar dengan Puan untuk menuju 2024 nanti? Kalau saya menangkap dua hal. Mhm. Pertama, sesuatu yang tampak di panggung muka. Panggung muka itu adalah Ganjar Pranowo sedang dipermalukan, bahkan ditelanjangi ya oleh teman partainya sendiri. Dipermalukan karena Ganjar tidak diundang dalam rapat konsolidasi. Bagaimana mungkin seorang gubernur yang dinilai punya kinerja baik tapi tidak diundang dalam rapat. Sementara kepala-kepala daerah yang lain itu diundang. Mhm. Yang saya sebut dengan ditelanjangi itu, Ganjar disebut alasannya tidak diundang. Karena dinilai punya ambisi, punya hasrat, punya mimpi untuk maju pilpres di 2024. Itu kan yang tampak di permukaan. Pertanyaan publik adalah, apakah salah jika seorang kader partai yang kinerjanya dinilai baik di Jawa Tengah dengan basis pemilih yang cukup luar biasa, punya mimpi untuk menjadi calon presiden di 2024? Ini kan pertanyaan mendasar. Justru aneh kalau punya kader potensial, justru diruntuhkan kredibilitasnya, justru oleh teman partainya sendiri. Mestinya Ganjar dibiarkan Mhm. menari indah di tengah begitu gemerlapnya pemberitaan terkait dengan pencapresan Ganjar gitu. Cuman publik menduga ada sesuatu yang kemudian tidak tampak ke permukaan, yang ada di belakang layar. Yaitu misalnya ada sekelompok orang, pihak-pihak tertentu yang sepertinya mulai nggak nyaman, mulai nggak happy dengan elektabilitas Ganjar yang terus menjulang gitu ya. Ya karena pada saat yang bersamaan orang tertentu tersebut punya akses terhadap ketua umum, punya Mhm. golden ticket yang kemungkinan besar akan mendapatkan rekomendasi untuk maju capres di 2024. Tapi elektabilitasnya tidak semoncer Ganjar Pranowo. Ini yang sebenarnya sedang diendus oleh publik. Kalau tidak ada kompetisi di internal, mestinya Ganjar dibiarkan terus melaju dengan elektabilitasnya yang terus menjulang. Mhm. Karenanya publik menduga secara sederhana ada pihak dan figur lain yang sebenarnya punya keinginan juga maju, tapi tidak punya elektabilitas dan Mas popularitas Adi, saya seperti yang potong. dimiliki oleh Ganjar selama ini. Mas Adi, Ya, figur yang Anda maksud ini bukan Puan, maksudnya yang elektabilitasnya juga kalau kita lihat dari beberapa survei ini tidak lebih tinggi daripada seorang Ganjar Pranowo. kan banyak figur di internal PDIP yang dinilai punya potensi maju. Ada Risma, ada Puan, bahkan Ahok muncul ya. Jadi memang aroma persaingan di internal PDIP ini cukup kentara, Pak. Jangan sampai ada orang yang kemudian punya bekal elektabilitas yang tinggi, tapi mematikan pihak yang lain yang tidak punya bekal. Tapi dia kemungkinan besar punya karpet merah untuk mendapatkan rekomendasi pencapresan. Ya dugaan sementaranya memang orang selalu men-head to head-kan dengan Puan Maharani. Mhm. Gitu. Tidak setelanjang itu ya, kompetisinya Betul, bukan tapi antara Puan dan Ganjar saja, tapi juga ada kemungkinan figur lain. Betul, tapi memang orang melihatnya head to head dengan Ketua DPR saat ini. Karena biar bagaimanapun posisi Puan sebagai Ketua DPR ini menjadi pertaruhan apakah Ganjar Pranowo dengan Puan memang merupakan satu dan dua kader partai PDIP yang dinilai punya potensi untuk maju di 2024. Ganjar dengan elektabilitas yang tinggi, tapi dia tidak punya akses dan keistimewaan terhadap partai politik. Sementara Puan sebaliknya punya karpet merah, punya akses yang cukup Mhm. mewah gitu ya terhadap PDIP, Putri tapi mahkota lah kita katakan begitu ya. elektabilitasnya tidak semenjulang Ganjar Pranowo. Oke, elektabilitas Inilah yang jadi kemudian elektabilitas yang dimiliki oleh seorang Ganjar Pranowo, apakah ini bisa menjadi sebuah modal kalau yang dikhawatirkan adalah dipinang oleh partai lain untuk 2024 nanti? Nah, itu yang mestinya harus dibaca. Tapi semuanya sangat tergantung Ganjar Pranowo. Sebagai kader PDIP tentu saja saat ini Ganjar akan memaknai ini sebagai sebuah ujian bahwa ada tembok besar yang sebenarnya sedang dia hadapi di internal PDIP untuk menuju jalan panjang di 2024. Artinya bekal elektabilitas dan popularitas yang dimiliki oleh Ganjar itu tidak akan ada artinya kalau tidak mendapatkan dukungan internal, tidak mendapatkan dukungan elit dan ketua umum PDIP. Itu yang mesti dibaca oleh Ganjar. Karena dalam banyak hal, kalau kita melihat kecenderungan rata-rata gitu ya, bahwa PDIP seringkali menggunakan variabel lain untuk melihat satu instrumen pencapresan, tidak melulu based on survei, tidak melulu berdasarkan misalnya Mhm. popularitas seorang calon di media ataupun di media sosial. Yang itu yang kemudian disebutkan oleh Puan, bahwa pemimpin itu jangan terlampau asik main di media,
tapi mereka yang down to earth, langsung bersinggungan dengan masyarakat dan seterusnya. Secara tidak langsung, Puan itu kan menyindir Ganjar Pranowo yang selama ini memang cukup berlimpah dan asik bermain di dunia maya gitu loh, Pak. Oke, tapi kalau kita bicara soal media sosial, sekarang kan lagi zamannya nih untuk bisa menggait juga berkomunikasi dengan publik. Dan kemudian kalau misalnya kita bisa lihat, tidak semua figur-figur yang ada di, kalau bisa kita lihat ya, figur-figur yang ada di PDI Perjuangan ramah atau dekat dengan publiknya karena ada media sosial. Kita sebut Bu Risma, kemudian juga ada Ganjar Pranowo juga. Tidak bisa terlepas dari komunikasi yang dilakukan dengan publik lewat media sosial. Ya betul, di tengah keberlimpahan demokrasi digital semacam ini, seorang elit, seorang calon pemimpin ke depan memang harus friendly dan harus ramah terhadap dunia digital. Ya, terutama media massa dan media online yang merupakan sesuatu yang menjadi konsumsi politik masyarakat saat ini. Bahkan kalau mau disederhanakan, hidup orang 24 jam itu kan sangat ditentukan oleh gadget yang berdasarkan online dan IT itu. Makanya sebenarnya kalau dilihat kecenderungan rata-rata, selama kurang lebih 8 tahun jadi gubernur, Ganjar memang cukup engage terhadap dunia digital. TV, koran, media online, dan medsos. Di mana Ganjar bisa memprofiling dirinya sebagai gubernur yang dinilai punya kerja, punya citra positif. Sehingga resultante penerimaan publik terhadap Ganjar cukup luar biasa. Sementara pada saat yang bersamaan misalnya, kalau kita ingin head to head kan dengan Puan, agak berbeda. Kecenderungannya terbalik. Sejak jadi Menko, bahkan menjadi Ketua DPR, kecenderungan media, respon publik terhadap Puan Maharani memang cukup datar, bahkan nyaris tidak ada apa-apanya. Bahkan ketika ditunjuk sebagai Ketua DPR, misalnya DPR tidak jauh lebih baik, kinerja DPR tidak jauh lebih membaik dari sebelumnya. Ini yang sebenarnya sedang dipertaruhkan ke depan bagi PDIP. Kalau betul ingin memajukan kader sendiri bertanding di 2024, tentu instrumennya tidak bisa dilepaskan dari instrumen survei, popularitas di media dan di media sosial. Itu jelas. Itu jelas sesuatu hal yang memang saat ini agak sedikit berjarak dengan Puan Maharani gitu ya. Mas Adi, saya potong, mohon maaf. Kalau gitu sebaiknya bagaimana sikap Ganjar menanggapi kisru yang terjadi akhir pekan kemarin? Harusnya seperti apa? Karena pada saat kemarin acara jelas-jelas ada di wilayahnya di Semarang, tapi Ganjar berada di Jakarta. Kalau melihat personalitas politik Ganjar sepertinya rileks ya. Dia memaknai semua ini bagian dari dinamika politik internal. Tapi Ganjar harus was-was dan perlu waspada. Bisa saja ini bisa menjadi awal dari mimpi buruknya untuk menjadi capres di 2024. Karena wajah Puan, wajah Bambang Pacul itu adalah wajah keseluruhan PDIP saat ini. Dua orang ini adalah representasi pengurus elit yang tentu saja sudah diketahui seluk-beluk tindakan politiknya terkait apa yang dilakukan terhadap Ganjar. Artinya apa? Sekalipun Ganjar memiliki bekal elektabilitas yang cukup kuat, belum tentu golden ticket dan rekomendasi pencapresan itu diberikan kepada Ganjar Pranowo. Karena resistensi dan perlawanan sudah ada di dalam. Tapi satu-satunya yang bisa dimiliki oleh Ganjar saat ini adalah dukungan publik yang terus berlimpah, Mbak. Sejak kemarin misalnya, dukungan publik terhadap Ganjar cukup luar biasa. Sebagai pemimpin yang dianggap dizolimi, disingkirkan. Saya tidak punya banyak waktu, Mas Adi. Dukungan publik yang terus berlimpah ini bisa dijadikan alat untuk Ganjar Pranowo. Nah, PDI Perjuangan sedang unggul dalam sejumlah jajak pendapat. Apakah tidak diundangnya Ganjar dalam rapat konsolidasi ini bakal berpengaruh menaikkan atau justru menurunkan keunggulan dari PDI Perjuangan? Kalau melihat trennya PDIP, saya kira tidak ada persoalan. PDIP kalau tidak ada tsunami politik yang cukup luar biasa, secara partai elektabilitasnya akan bertahan. Tetap menjadi partai politik pemenang pemilu. Karena satu, basis pemilih tradisional PDIP ini kan hampir 15%. Artinya basis-basis seperti Jawa Tengah, di Bali, kemudian di daerah-daerah minoritas lain, itu kan cukup sebagai basis tradisional dan loyalis PDIP yang tidak bisa ditinggalkan oleh begitu saja. Hanya karena persoalan Ganjar. Yang menjadi persoalan bagi PDIP ke depan soal bagaimana mengelola keberlimpahan kader yang potensial maju menuju 2024. Ada Ganjar, ada Puan Maharani gitu ya. Bahkan ada Prananda di situ, ada Risma dan ada Ahok yang selalu dalam banyak hal saling sebut gitu ya. Dalam berbagai survei cukup potensial
bisa dinominasikan sebagai kandidat layak diusung oleh PDIP. Mengelola keberlimpahan kader yang potensial untuk 2024 nanti, jangan sampai salah pilih untuk bisa maju dalam kontestasi Capres di 2024 nanti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Adi Praitno, pakar komunikasi politik dari Universitas Syarif Hidayatullah. Sehat selalu.